Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, yang dengan nikmatnya kita bisa menyempurnakan berbagai amalan kebaikan. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk mereka dalam mengamalkan ajaran Islam sampai datangnya hari kiamat. Semoga kita semua termasuk dalam barisan orang-orang yang senantiasa berusaha untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneladani para sahabat beliau dalam kita mengamalkan ajaran agama kita yang mulia ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kaidah pokok dalam agama kita. Kita sampai pada pembahasan kaidah yang ke-48 yang kata Syekh, al-fi'lu yanbani ba'duhu ala ba'di ma'a ittisalil mu'tad. Suatu perbuatan atau ucapan yang tersusun atas rangkaian perbuatan, misalnya atas satu amalan atau ibadah yang tersusun atas beberapa gerakan, masih dianggap masih satu kesatuan kalau cuma dipisah dengan pemisah atau jeda waktu yang sebentar. Di kaitannya ini masalah al-muwalah. Kalau saya terjemahkan, gerakan-gerakan dalam satu ibadah masih dianggap dalam satu kesatuan
jika tidak dijedah dengan waktu yang lama. Ini ibadah-ibadah yang disyaratkan di dalamnya al-muwalah. Misalnya wudu. Para ulama menyebutkan bahwa seseorang yang berwudu dia melakukan gerakan-gerakan atau amaliyah dalam wudu itu harus dalam satu kesatuan, tidak bisa atau tidak boleh dipisahkan antara satu gerakan dengan yang lainnya dengan waktu yang lama. Misalnya seseorang setelah membasuh wajahnya, dia ngobrol dulu dalam berwudu, setelah itu baru dia lanjutkan ngobrol beberapa menit, misalnya 5 menit atau 10 menit, baru dia lanjutkan membasuh kedua tangannya. Ini sudah terputus rangkaiannya sehingga wudunya tidak sah. Tapi kalau cuma sebentar aja, mungkin cuma 1 menit atau setengah menit, 1 kata 2 kata, dia mengantarai gerakannya itu dalam wudu, maka itu masih dianggap satu kesatuan sehingga wudunya tetap sah. Yang akan dicontohkan oleh Syekh nanti masalah sholat. Seseorang misalnya sholat isya atau sholat zuhur atau sholat asar yang 4 rakaat, baik dia sholat sendirian ataupun sebagai imam. Di rakaat kedua dia harusnya tasyahud awal, karena dia lupa, dia anggap itu tasyahud akhir. Jadi setelah membaca tasyahud sama, baru 2 rakaat. Padahal salatnya 4 rakaat. Kalau setelah salam itu tidak lama atau bahkan kadang sebagian pas selesai salam langsung diingatkan, atau mungkin beberapa menit ngobrol dulu sebagaimana yang terjadi pada Rasulullah SAW, sampai diingatkan oleh sahabat yang digelari Dzul Yadain. Kata dia, "Ya Rasulullah, aku sirati salatu am nasita?" Kata sahabat itu, "Wahai Rasulullah, apakah salat kita ini diringkas, harusnya 4 jadi 2, atau kamu lupa?" Kata Rasulullah SAW, "Salat tidak diringkas dan saya tidak lupa." Kata sahabat itu, "Berarti Anda lupa, wahai Rasulullah." Kenapa? Katanya, "Tadi kita cuma sholat 2 rakaat." Setelah Rasulullah SAW tanya pada sahabat lain, Anda menyebutkan kepada Abu Bakar sama sahabatnya yang masih ada di situ, "Apa benar yang dikatakan oleh Dzul Yadain ini?" Kata sahabatnya, "Benar. Tadi kita cuma sholat 2 rakaat." Jadi diantaranya juga ngobrol dulu, tapi nggak lama. Kemudian Rasulullah SAW menyempurnakan, tambah 2 rakaat lagi, tidak mengulangi dari awal. Jadi jedahnya sebentar itu dianggap tidak memutus sholat tadi. Nah, ini maksud dari pembahasan ini. Kita baca apa yang dikatakan oleh Syekh. Ada Syekh, "Al-fi'lul wahid yanbani ba'duhu ala ba'di ma'attisalil mu'tad." Perbuatan yang satu yang sebagiannya di bawah atas sebagian yang lainnya masih dianggap sebagai satu kesatuan jika tidak dipisah dengan pemisah yang lama. Zalika anna al-inqita' al-yasira urfan baina al-fi'l al-wahid la yadur. Hal itu kata Syekh karena terputus yang sedikit atau jeda yang sebentar
baina secara uruf ini oleh manusia itu masih dianggap sebentar aja jedahnya antara penyusun suatu ibadah atau suatu perkataan misalnya itu tidak memadaratkan, tidak menjadikan ibadah itu terputus. Kata Syekh, misal tadi yang contohnya idza tabarna tadhhirul ma'in najisi bi idafatil ma'il katsir. Jika kita berpendapat atau menganggap bahwa di antara cara mensucikan air yang najis, air mutanajis karena kejatuhan atau tercampur dengan benda najis, di antara caranya adalah ditambahi dengan air yang banyak sampai 2 kula atau lebih. Kan dengan kita nampakkan air yang banyak itu bisa sekaligus 200 liter atau lebih tumpah dicampur ke air itu. Bisa juga 10 liter gitu kan, atau mungkin 1 liter dimasukkan. Bisa juga dialirkan ngalir terus kan, nyambung. Kata Syekh, la yashtaratu an yusabba alaihi duf'atan atau daf'atan wahidatan. Tidak disyaratkan untuk mensucikan air itu harus sekaligus kita tuangkan, kita campurkan sekali nuangkan, misalnya 1 tangki mobil misalnya biar atau 1000 liter biar akhirnya suci. Kata Rasulullah SAW, kalau sudah sampai 2 kula maka la yunajjisu syai', dia tidak akan ternajisi. Bal idza subba alaihi syai'an fa syai'an, seandainya kita mencampuri air yang ternajisi dengan benda najis itu dengan air yang suci sedikit-sedikit sampai jumlahnya banyak, misalnya salah satu jerigen atau salah satu gayung, karena kita punyanya cuma itu, bisanya cuma seperti itu, satu gayung nimba di sumur dicampur akhirnya banyak, itu sudah dianggap mensucikan, menjadikan air yang ternajis tadi jadi air suci. Padahal ini apalagi kalau sumurnya dalam sampai 12 meter misalnya, itu sekali ngambil itu butuh waktu 1 menit mungkin, jadi terpisah, ada jedanya. Tapi selagi itu dilakukan begitu terus sampai airnya banyak, tidak diputus istirahat dulu 1 jam atau setengah jam, maka masih dianggap satu kesatuan itu perbuatannya. Ini kata Syekh. Tapi beliau mengatakan lakin as-sahihu, akan tetapi pendapat yang paling kuat annal ma'a idza tanajjasa bitaghayyuri, bahwa air apabila dia menjadi air najis karena tercampur benda najis, yathuru bijawazin bizawali taghayyuri bi ayyi halatin takun, airnya itu dihukumi kembali suci dengan hilangnya yang merubah air tersebut dari suci menjadi najis. Kalau itu dihilangkan dengan apapun caranya, baik itu yang dituangkan air, ini yang diakui oleh hampir seluruh ulama bahwa di antara cara mensucikan air mutanajis adalah dengan ditambahin air yang banyak. Tapi kata Syekh, yang benar dengan apapun caranya untuk menghilangkan najis yang menajis air itu, kalau benar-benar bisa dihilangkan, maka airnya bisa suci, kembali suci. Seperti zaman sekarang misal ada proses penyulingan ya, air kencing bisa diminum lagi misalnya. Nah, tapi kalau yang mengatakan air kencing itu ya asalnya najis, tidak bisa lagi, bukan air mutanajis maksudnya, maka dia tidak bisa disucikan walaupun disuling. Tapi kalau air comberan misalnya,
air got, di situ tercampur air yang suci asalnya sama lumpur, sama kotoran, sama kencing, kemudian disuling jadi air bersih, jadi airnya siap diminum misalnya, kata Syekh, menurut pendapat yang kuat, kalau memang penyebab najisnya itu bisa dihilangkan, maka kita menghukumi airnya kembali suci. Nah, wa minha idza taraka syai'an min as-salat min salatihi fa sallama qabla itmamihi. Ini seperti yang saya contohkan tadi. Di antara pembahasan kaidah ini, jika seseorang meninggalkan sebagian dari gerakan salatnya, akhirnya dia salam sebelum sempurna salatnya, summa dzakara, kemudian diingat atau diingatkan, walam yatul al-faslu, dan pemisahnya itu belum lama, mungkin baru selesai salam sudah diingatkan, maka kata Syekh, ata bima tarakahu wa sajada lis-sahwi, cukup dia melakukan apa yang tadi dia tinggalkan, mungkin kurang 1 rakaat misalnya, nah, dan sujud sahwi. Walau tala al-faslu urfan a'ada kullahu, seandainya sudah sampai di rumah dia baru ingat, oh tadi ternyata sholat saya cuma 3 rakaat misalnya, harusnya 4 rakaat. Dia gak cukup di rumah, saya tambahin 1 rakaat aja biar jadi 4, karena sudah lama pemisahnya, sudah sampai pulang. Tapi dia harus ulangi lagi, kata Syekh, semuanya. Nah, ini dia tercontoh bahasa kaidah ini. Selanjutnya kata Syekh, wa minha yustaratu fi wudu' al-muwalah, termasuk dalam pembahasan kaidah ini disyaratkan dalam wudu itu muwalah. Muwalah itu melakukan gerakan penyusun satu ibadah secara berkesinambungan, tidak boleh dijeda di antaranya dengan waktu yang lama. Fa in ghassala ba'd a'dha'ihi, kalau seseorang itu membasuh sebagian anggota wudunya, wanfasala summa anfasala ghuslul baqi anil awal bi faslin qasir lam yadurru, kemudian dia memisahkan antara sebagian basuhan anggota wudunya dengan sisanya dengan pemisah yang pendek, kata Syekh, jedah yang tidak lama, maka itu enggak bermadharat, tidak masalah, wudunya tetap sah. Tadi misalnya setelah basuh wajahnya, dia masuk dulu ke dalam rumah, misalnya mengambil sesuatu yang rumahnya, yang dia berwudu di samping rumah, itu tidak masalah, itu pemisah seperti itu. Tapi kalau dipisah dengan kata Syekh intal al-faslu, pemisahnya panjang, baina a'dha'il wudu, antara membasuh anggota-anggota wudu itu, maka a'adahu kulluhu, dia wajib mengulangi dari awal lagi wudunya. Orang baru selesai wudu misalnya, ternyata ketahuan di bawah mata kakinya belum terkena air wudu, belum lama dia selesai wudu, maka cukup tinggal dia basahi aja, basuh kakinya aja, nggak usah dia ulangi lagi dari awal. Tapi kalau sudah lama, sudah kering air wudunya, baru ingat dia, baru ketahuan, nah itu baru harus dia ulangi semuanya, kata Syekh. Wa hakadha kullu fi'lin tu'tabaru lahu muwalah. Demikianlah hukumnya, kata Syekh, setiap perbuatan atau ibadah yang disyaratkan di dalamnya al-muwalah, itu kesatuan penyusun ibadah tersebut atau perbuatan tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan, itu muwalah. Wa kadzalika kullu qawlin yutabaru ittisalu ba'dihi bi ba'di.
Demikian pula setiap ucapan, misalnya sumpah, talak, pengecualian, syarat atau sifat. Nah, kalau pemisah antara ucapan seseorang itu dengan syarat yang dia syaratkan itu belum lama, maka ucapan itu masih dianggap satu kesatuan. Seseorang misalnya jual HP gitu ya, atau jual rumah, yang rumah lah yang gampang. Dia sudah mengatakan akad kepada pembelinya, saya jual rumah ini kepada Anda senilai 500 juta. Sudah deal, oke, dibayar. Gak lama setelah itu dia mengatakan, tapi saya syaratkan saya pakai dulu 1 bulan. Kalau persyaratannya itu pemisah antara akadnya dengan syaratnya itu belum lama, kata Syekh, maka itu dianggap masih satu kesatuan. Nah, kalau sudah berlalu waktu, kalau dia mengatakan seperti itu, nah itu nggak diterima. Atau pengecualian, ada orang yang sudah memberikan anaknya sendiri untuk dirawat oleh orang lain. Bahkan sampai orang tua angkatnya itu membiayai proses kelahiran anak itu, dan semua yang dibutuhkan termasuk pengurusan surat-suratnya sudah selesai. Tapi setelah itu sudah ada hitam di atas putih juga, yaitu orang tuanya tanda tangan mengaku bahkan kalau ayah dari anaknya itu sudah meninggal dunia kecelakaan. Tapi setelah itu ibu dari anak itu, ibu aslinya bukan ibu angkatnya, meminta anak tersebut itu dikembalikan dan mengatakan bahwa ayahnya masih hidup, kemarin dia bohong. Ini sudah waktu lama, jadi istisnanya itu atau pengecualiannya semuanya sebenarnya sudah tidak berlaku dalam akadnya. Hanya kan ya, proses hukumnya mungkin akan jadi masalah. Nah, jadi agak berat solusinya seperti itu. Paling kita sarankan kepada orang tua angkatnya, ya kalau dia memaksa seperti itu daripada jadi masalah, anaknya dikembalikan, paling biayanya biaya dikeluarkan mungkin diminta juga untuk dikembalikan daripada jadi masalah. Ya. Tapi kalau secara akad harusnya itu tidak bisa ditarik ulang karena sudah selesai seperti itu akadnya. Wa in talal fasl urfan lam yanfa'hu dzalika al-haq. Kalau pemisahnya itu secara uruf, secara anggapan manusia sudah lama, sudah seakan-akan menjadikan akad dan tambahannya itu seperti pengecualian, syarat atau sifat itu dua hal yang terpisah. Orang menganggapnya seperti itu karena sudah dipisah oleh jeda yang lama, maka tidak ada manfaatnya dia memberikan pengecualian, memberikan syarat atau meralat apa yang sudah dia katakan. Wa in ittasala lafzan aw hukman ka'in kan kitahi bi utas wa shibhi lam yadurra. Seandainya ucap perkataannya itu sebenarnya secara hukum dan secara lafaz masih bersambung, seperti orang masih mengatakan sesuatu kemudian diputus oleh bersihnya mungkin agak lama, misalnya dia lagi flu berat, setelah selesai bersih disambung lagi perkataannya, ini masih dianggap satu kesatuan ucapannya, kata Syekh. Wa hakadha al-faslu baina al-ijab al-uqud wa qabuliha la yadurru faslul mu'tad. Demikian pula jedah dalam akad ijab dan qabul. Kalau nggak lama antara ijab dan qabulnya itu, maka masih dianggap
satu kesatuan. Si fulan mengatakan, saya jual barang saya ini kepada Anda dengan harga 10 juta. Kemudian si pembelinya kalau langsung jawab, mungkin 1 menit atau 2 menit setelah itu baru dia jawab, saya terima. Ini tidak masalah. Nah, dianggap satu kesatuan akad mereka itu, kata Syekh. Tapi kalau lama, fa in zada al-muta, jika lebih dari yang dianggap biasa oleh orang, awistaghala al-muta'aqidani bi ghairihi ba'da al-ijab wa qabla al-qabul, atau dua orang melakukan akad itu menyibukkan diri dengan yang lainnya setelah ijab sebelum qabul, maka fala budda min i'adatil ijab fil ladzi yustaratu lahu dzalik, harus mulai lagi ijabnya di dalam akad-akad yang disyaratkan muwalah. Itu pemaparan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah tentang kaidah ini. Jadi kaidah lumayan penting lah kaidah ini. Dengan ini kita bisa menghukumi banyak kasus-kasus bahwa itu sah, itu nggak masalah. Nah, solusinya seperti ini, terutama seperti sholat tadi. Kalau belum lama pemisahnya antara kita melupakan sebagian gerakan dalam sholat dengan ralatnya belum lama, maka masih dianggap satu kesatuan. Kalau sudah lama, maka harus dimulai dari awal lagi. Sebagian ibadah dalam agama Islam terbangun di atas beberapa perbuatan atau gerakan dan bacaan. Demikian pula perkataan manusia. Kadang-kadang kan tersusun beberapa hal, ada syarat, ada sifat, nah ada pengecualian. Ada juga ibadah yang disyaratkan muwalat, yaitu tidak dijedahi dengan jeda yang panjang, namanya muwalat antara penyusunnya. Demikian pula ucapan manusia mentalak istri, misalnya mengatakan, kamu saya talak. Beberapa menit kemudian dia mengatakan, jika kamu berkomunikasi dengan si fulan, misalnya, kalau jedanya itu gak lama, ini masih dianggap satu kesatuan perkataannya itu. Kalau jedanya sudah lama, maka yang perkataan kedua itu tidak dianggap satu kesatuan dengan perkataannya yang pertama, atau syaratnya itu tidak dianggap. Ibadah hal lain yang disyaratkan mualat dalamnya, jika di antara penyusun itu hanya diantarai dengan jedah yang sedikit, maka masih dianggap masih mualat, masih sah. Di antara contoh penerapan kaidah di atas salat orang yang salam dalam salatnya padahal dia masih kurang 1 rakaat lagi, maka dia langsung takbir lagi meneruskan salatnya jika waktu salamnya itu belum lama, tentunya ditambah dengan sujud sahwi, baik itu sebelum salam sujud sahwinya ataupun setelah salam, boleh dua-duanya. Hanya yang sunnah yang lebih afdal, kalau dalam sholat kita itu ada tambahan gerakan atau bacaan yang seharusnya tidak dilakukan, maka sebaiknya sujudnya setelah salam. Kalau dalam sholat kita itu ada kekurangan, maka sujudnya sebelum salam untuk menambalnya. Nah,